Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu lagi di praktikum untuk KMB 1. Ya, jadi sebelumnya kita praktikum di sistem respirasi, sekarang kita akan melakukan praktikum di pemeriksaan fisik sistem Kardiovaskuler. Teman-teman sudah mendapatkan materi kardiovaskuler? Sudah ya. Nah, kira-kira gangguan apa saja yang biasa terjadi pada pasien gangguan kardiovaskuler atau gangguan jantung? Jantung Impak miokard. impak miokard, miokarditis, ya. Endok. Perikarditis, lagi Endokarditis. aritmia, ya, dislipidemia, banyak sekali gangguan-gangguan pada sistem kardiovaskuler. Dan biasanya untuk manifestasinya apa aja yang muncul keluhan dari pasiennya? Nyeri dada, Edem, odem. cepat lelah, betulnya intoleransi aktivitas. Biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan jantung itu ada gangguan di sirkulasi oksigen di dalam tubuh, sehingga kondisi oksigenasi ini menyebabkan energinya tidak muncul di dalam tubuh, ya, metabolismenya tidak maksimal. Nah, sekarang tujuan dari pemeriksaan fisik sistem kardiovaskuler ini adalah untuk mendapatkan data, ya, baik itu subjektif atau objektif yang berhubungan dengan sistem kardio atau organ jantung. Nah, ini hampir sama dengan pemeriksaan sistem respirasi yang sebelumnya teman-teman dapat, ya. Untuk areanya sama, masih di area toraks, terus tekniknya juga sama, inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Tapi yang membedakan adalah fokus organnya. Kalau respirasi kemarin kita ke fokus organ apa? Paru-paru, ya. Kalau kardio berarti kita ke jantung. Tapi letaknya karena berdekatan, jadi posisi pemeriksaan itu masih sama di area torakal, ya. Oke, di sini yang pertama teman-teman harus persiapkan adalah tahap orientasi, ya. Mulai dari mana? Mulai dari kita perkenalan diri, ya. Perkenalan perawatnya, terus sudah perkenalan, baru kita validasi identitas pasiennya, ya. Disesuaikan dengan gelangnya. Kalau sudah sesuai, sudah betul gitu, ya, ini pasien yang akan kita kaji, baru kita tanyakan ke keluhan dan keadaan pasien, ya. Jadi tadi yang sudah teman-teman jawab bahwa keluhan yang mungkin muncul dari pasien tadi bisa nyeri, ya, sesak atau kelelahan. Nah, ketika pasiennya sudah mengungkapkan keluhannya, di situ tugas teman-teman adalah mengidentifikasi lebih dalam. Misalnya pasiennya mengeluh nyeri, berarti kita identifikasi dengan CQRST. Nyerinya seperti apa? Nyerinya di mana? Ya, nyerinya bagaimana? Nyerinya hilang timbul ketika apa? Dan skala nyerinya, ya. Kalau misalnya sudah dikaji, dari teman-teman sudah mendapatkan satu data subjektif, ya, data subjektif yang diungkapkan oleh pasien. Nah, kalau sudah mengkaji keluhan utama, baru kita menjelaskan tindakan yang akan kita lakukan, ya. Baik Ibu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan, ya Bu, ya. Di sini pemeriksaannya bertujuan untuk mendapatkan data, ya, apakah nanti ada gangguan di jantung Ibu atau tidak. Apalagi tadi Ibu mengeluh katanya ada nyeri dan sesak, ya Bu, ya. Oke, untuk waktunya kurang lebih 15 menit, dan nanti saat pelaksanaan Ibu mungkin sedikit tidak nyaman karena saya akan meminta Ibu membuka baju, ya, untuk melakukan pemeriksaan. Nah, kalau pasiennya sudah oke, sudah siap gitu, ya, baru kita siapkan lingkungan, ya. Pasien sudah siap, lingkungan harus disiapkan karena tadi kita akan melakukan pemeriksaan yang dimana pasiennya akan kita buka bajunya, sehingga tirai harus ditutup, ya. Terus pencahayaannya tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu gelap, ya. Kalau misalnya pasien sudah, lingkungan sudah, kita siapkan alat. Nah, ini alatnya nggak terlalu banyak, ya. Ini saya simpen di sini, kalau misalnya nanti di rumah sakit nggak boleh di atas pasien, ya. Nah, ini alat-alatnya nggak banyak. Di sini teman-teman siapkan alat-alat untuk yang pertama pemeriksaan tanda-tanda vital. Ya, jadi ingat, mau apapun pemeriksaan fisiknya, tanda-tanda vital harus tetap kita lakukan di awal. Ya, apalagi pada pasien jantung, kita harus yakin bahwa ketika kita melakukan pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya sudah stabil. Ya, jangan sampai tanda-tanda vitalnya tidak stabil terus kita paksakan untuk pemeriksaan. Nah, di situ beresiko pasiennya tadi, apalagi ada intoleransi atau kelelahan, ya, bisa semakin turun oksigenasi dalam tubuhnya. Jadi kita minta untuk istirahat dulu. Nanti kalau misalnya
Udah istirahat kurang lebih misalnya 30 menit, kita cek lagi sudah stabil, baru boleh kita lakukan pemeriksaan ya. Untuk tanda-tanda vital di sini kita siapkan alat untuk menilai tekanan darah ya. Terus di sini juga ada termometer dan juga ada pulse oximetry. Tahu apa itu pulse oximetry? Saturasi oksigen. Untuk melihat saturasi oksigen. Ya, biasanya nanti ini diletakkan di area perifer ya, tangan. Cara makainya kayak gini. Jadi nanti teman-teman ini biasanya dinyalain otomatis ya, ketika tangan sudah masuk ke dalam, dia akan menilai saturasi oksigen teman-teman. Saturasi oksigen nilai normalnya berapa? 98. Di atas 95 atau di atas 96. Ya, jadi kalau udah di bawah itu berarti kita curiga ada penurunan saturasi oksigen atau kadar oksigen di dalam tubuh. Ya, kenapa sih diceknya di perifer? Karena perifer ini biasanya kan ini organ atau tempat terjauh ya dari jantung, sehingga biasanya ketika ada gangguan di jantung, pompa darahnya nggak maksimal, darah itu nggak sampai ke perifer. Ya, ini pulse oximetry. Terus di sini juga ada handscoon ya. Handscoon bisa digunakan untuk tadi protek, perawat ya, dan juga yang terakhir di sini ada penggaris. Ada yang tahu penggaris untuk apa? JPP. JPP, betul. Apa sih JPP? Jugularis vena reverse. Ya, jadi untuk menilai tekanan vena jugularis. Ya, nanti saya ajarin cara penggunaannya. Oke, ini kita simpan dulu dan kita mulai siap melakukan pemeriksaan. Nah, satu lagi, ketika akan melakukan pemeriksaan, pastikan teman-teman memastikan pasiennya itu tidur di bed dan bednya sudah dinaikkan kurang lebih 30 derajat. Ya, jadi posisi tidur pasiennya nggak boleh head up atau terlentang. Ya, pasiennya harus sedikit semi polar 30 derajat. Ya, jadi dinaikin dulu. Kalau misalnya bagusnya sih sebetulnya nggak usah pakai bantal ya. Jadi pasiennya tidur terlentang tanpa bantal. Hanya dinaikin aja bagian bed atasnya. Ya, 30 derajat. Nah, kalau sudah siap, di sini yang pertama teman-teman lakukan adalah pemeriksaan tanda-tanda. Kita mulai dari tekanan darah, suhu, heart rate, dan respirasi rate. Ya, jadi itu harus teman-teman lakukan. Ditambah tadi satu apalagi pemeriksaan pulse oximetry untuk mengecek saturasi oksigen. Nah, kalau sudah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, berarti kita mulai dari teknik yang pertama. Ya, teknik yang pertama di sini kita mulai dengan teknik inspeksi. Berarti kalau inspeksi kita hanya melihat ya tanpa bantuan tangan atau alat-alat yang lain. Nah, di sini yang harus teman-teman kaji untuk inspeksi, pertama di area wajahnya. Di area wajah teman-teman lihat ada pucat atau tidak. Yang kedua, lihat di area bibirnya. Biasanya pada pasien-pasien dengan gangguan jantung di sini akan ada kondisi di mana bibir ini menjadi sianosis sentral. Ya, atau sianosis apa? Kebiruan, betul ya. Jadi dia membiru. Kondisi sianosis ini biasanya diakibatkan karena ada kondisi hipoksia, di mana oksigenasi enggak tercukupi atau tubuh tidak tercukupi dengan kadar oksigennya. Ya, biasanya terlihat jelas itu di area bibir. Ya, disebut dengan sianosis sentral. Ya. Nah, terus yang kedua ini masih di tahap inspeksi. Nah, di tahap inspeksi ini tadi wajah udah ya, bibir sudah, kita ke area dada. Nah, di area dada berarti kita bisa minta untuk izin membuka baju. Ya, Ibu, saya izin membuka bajunya ya, Bu ya. Nah, di sini teman-teman lihat di area torakalnya, di area dadanya. Ya, diinspeksi. Apa yang diinspeksi? Yang pertama adalah pola nafasnya seperti apa. Ya, apalagi tadi misalnya pasiennya mengeluh sesak. Ya, ekspansi parunya seperti apa. Ya, terus yang kedua, dilihat ada jaringan parut atau tidak. Jaringan parut ini biasanya ada bekas luka operasi ya. Kalau ada, di sini teman-teman harus langsung diidentifikasi. Ini lukanya atau luka operasinya bekas operasi apa, Bu? Terus tanyakan juga tindakan operasinya ini dilakukan kapan. Ya, jadi yang diidentifikasi ininya luka operasinya luka operasi apa, dan identifikasi juga di sini kapan dilakukan tindakan. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah diinspeksi di area torakal, kita juga inspeksi. Namanya ada ichthyoskopis. Kelihatan nggak? Kita muter aja deh, maju yuk, muter sini. Tadi misalnya tidak ada jaringan parut.
dan sudah diidentifikasi lebih lanjut, sekarang kita lihat juga di inspeksi di area ictus cordis. Jadi ada namanya ictus cordis, itu bagian bawah jantung, di mana ictus cordis itu letaknya kurang lebih ada di ICS 5 ya, di bawah di jantung bagian bawah. Dan pada orang dengan gangguan jantung biasanya ictus cordis ini akan terlihat ada denyutan yang meningkat. Ya, tapi kalau pada orang normal ictus cordisnya nggak akan terlihat, kecuali teman-teman menekan di area ICS 5 itu akan teraba ada ictus cordis, ada denyutan. Ya, tapi pada pasien jantung atau pasien dengan gangguan jantung itu biasanya tanpa diraba ini sudah ada terlihat undulasi, ya, denyutan. Ya, nah itu juga biasanya lebih terlihat ketika pasiennya kurus. Ya, kalau misalnya yang agak gemuk agak susah, harus tetap dipalpasi. Nah, nanti kita lebih detailnya saat pemeriksaan di palpasinya, ya. Nah, saya kasih tahu dulu untuk ictus cordis itu normalnya denyutannya itu diameternya atau luas denyutannya itu tidak lebih dari 2 cm. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan 1 cm adalah 1 jari kita, berarti ictus cordis itu tidak lebih dari 2 jari denyutannya. Ya, nanti saya ajarkan saat dipalpasi. Paham ya? Nah, itu inspeksi untuk di area dada. Nah, selanjutnya ini bisa kita tutup dulu. Kita inspeksi ke area ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Yang dilihat apa? Kita lihat ada udem atau tidak. Kan tadi salah satu gejala dari gangguan sistem kardiovaskular adalah bengkak ya, atau udem. Udem itu apa sih? Bengkak ya. Bisa karena bengkaknya bisa karena apa? Penumpukan cairan. Biasanya kalau pada pasien jantung di sini ada kondisi di mana cairan ini shift ya dari intrasel ke ekstrasel, ya, sehingga jadi bengkak. Nah, sama dengan di kaki ya, di kaki juga dicek. Biasanya di area ekstremitas bawah justru ya bengkaknya ya, di area kaki. Nah, kita lihat kalau misalnya tidak ada pembengkakan, nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya ada tahap apa? Palpasi. Palpasi. Di sini teman-teman sudah mulai menggunakan alat dan bisa dibantu dengan tangan. Ya, yang pertama harus kita lakukan saat palpasi adalah pemeriksaan vena jugularis. Normalnya pada pasien dengan tidak dengan gangguan jantung, vena jugularis ini dia nggak akan menonjol atau tidak akan ada undulasi. Ya, kenapa? Karena biasanya vena jugularis yang menonjol atau ada distensi itu diakibatkan karena ada penumpukan darah. Ya, kenapa sih bisa ada penumpukan darah? Ada yang tahu nggak? Karena ada penyumbatan di jantung biasanya. Sekarang saya tanya gini, darah masuk ke dalam jantung melalui vena apa teman-teman? Superior, inferior. Nah, vena cava inferior dan superior. Salah satunya darah itu masuk dari vena jugularis ke arah jantung. Nah, sekarang bayangkan misalnya di jantung di sini sedang ada masalah atau ada obstruksi, sehingga darah yang dari vena jugularis dia nggak bisa masuk ke dalam jantung. Yang ada darahnya akan ngumpul di area vena jugularis, sehingga di sini akan terlihat ada distensi, ada penumpukan darah. Ya, nah, nanti teman-teman bisa searching contoh vena jugularis yang menonjol atau distensi. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat tekanannya. Kalau pada pasien normal yang memang tidak kita curigai ada distensi vena jugularis, nggak usah diukur gitu ya, karena memang nggak ada ya distensinya. Tapi kalau pada pasien jantung yang ketika kita lihat, oh kok ada peningkatan undulasi di vena jugularis gitu ya, kok ada distensi di area vena jugularis. Nah, sekarang kita harus cek normalnya JVP berapa? 7 plus 3 5 plus 3. Sorry ya. Jadi 5-nya dihitung dari mana? Ada yang tahu? Dari sternum ke jantung. Ya, jadi pada posisi tidur kondisi posisi jantung itu kurang lebih 5 cm dari sternum di dalam ya. Jadi 5 cm kita hitung dari dalam dan 3 cm-nya di luar ya, di atas sternum. Nah, di sini saya punya 2 penggaris untuk melakukan pemeriksaan JVP. Ya, sebelum kita melakukan, kita minta pasiennya untuk miring kepalanya ke kiri. Nah, baik Ibu, bisa miring kepalanya ke kiri. Nah, Ibunya miring ke kiri. Ya, kalau misalnya sudah miring, tadi ya, jadi nggak usah pakai bantal pasiennya. Ya, kalau sudah miring, di sini akan sangat lebih terlihat jelas, gitu ya, distensi vena jugularisnya. Nah, misalnya vena jugularisnya ini panjang nih, berarti kita ambil atau kita cari undulasi atau distensi yang paling tinggi. Ya, misalnya dari arah sini dia ke sini. Nah, ini yang paling tinggi berarti kita ambil di sini. Ya, cara pengukurannya, satu penggaris ini kita simpan di area sternum, di atas sternum, tegak lurus dengan angka 0-nya di bawah ya.
nolnya di bawah. Yang satu lagi kita mengukur ketinggian dari distensi vena jugularisnya. Tadi kita lihat ambil yang paling tinggi. Ya, misalnya yang paling tingginya di mana, baru nanti kita sesuaikan. Ya, misalnya kalau misalnya nggak ada benjolan, berarti ya di sini nggak akan lebih dari 3 cm. Tapi kalau misalnya ternyata jugularisnya tinggi, berarti kemungkinan ini akan melebihi dari 3 cm. Nah, paham ya? Jadi kalau misalnya teman-teman nggak melihat ada distensi vena jugularis, yang nggak usah diukur, gitu ya. Karena mau diukur juga pasti dia nilainya normal. Ya, kecuali kalau misalnya kita curiga, wih, vena jugularisnya kok ada distensi ya? Kita harus lihat nih kanannya apakah normal atau tidak. Berarti kalau ada vena jugularis kita harus curiga bahwa sirkulasi darah dari vena masuk ke jantung itu bermasalah. Ya, atau jantungnya juga nggak mendapatkan asupan darah atau oksigen. Paham ya? Oke, sekarang kita palpasi selanjutnya ke area torakal. Ibu, saya izin buka bajunya ya. Kita minta izin lagi untuk membuka. Nah, untuk palpasi di area torakal ini berbeda dengan respirasi. Kalau waktu respirasi kan kita palpasinya menyusuri ya, dari dalam keluar ya. Ini kan, ini terus BCS 2 gitu kan ya. Kalau di jantung ini cukup teman-teman melakukan penekanan di area dada, terus sambil susuri ke area bawah. Seperti ini. Terus nanti di area payudara teman-teman bisa memijit dengan cara memutar. Ya. Nah, seperti itu ya. Itu kalau misalnya perempuan. Kalau misalnya laki-laki pasiennya, berarti teman-teman nggak perlu sampai menekan. Kalau laki-laki cukup dia raba aja, karena dia nggak terlalu besar gitu ya di payudara. Paham ya? Nah, itu palpasi di area torakal. Satu lagi palpasi di area torakal itu di ictus cordis yang tadi saya bilang, diameternya tidak lebih dari 2 cm. Ya, 2 jari itu berarti 2 cm ya. Nah, sekarang misalnya kita udah tahu ICF 5 dan kita sudah bisa meraba denyutan dari ictus cordis. Nah, tadi kalau misalnya saya nyimpen 1 jari di sini, berarti kurang lebih denyutannya 1 cm masih teraba ya. Terus misalnya saya simpen 1 jari saya lagi di sini, ternyata masih teraba denyutannya, berarti diameternya bisa sampai 2 cm ya. Normalnya ketika saya nyimpen jari saya yang ketiga ini udah nggak teraba denyutannya ya. Tapi kalau misalnya jari ketiga ternyata kok denyutannya masih teraba, di situ kita curigai ada pelebaran ictus cordis ya, di mana kondisi pelebaran ictus cordis ini mengidentifikasikan adanya gangguan pada kontraksi jantung ya, atau misalnya jantungnya berdetak terlalu cepat. Ya, paham ya? Nah, selain untuk mengukur diameter dari ictus cordis, di sini juga teman-teman bisa palpasi. Normalnya ictus cordis ini dia hanya berdenyut, tuh, gitu ya. Tapi kalau misalnya ada getaran, ketika kita pegang ada vibrasi, deret, nah kita curiga di situ juga ada kondisi di mana irama jantung tidak stabil. Ya, paham ya? Oke, nah sekarang kita tutup dulu lagi. Kita palpasi ke area ekstremitas. Nah, di ekstremitas apa yang dipalpasi? Di sini bisa kita mulai dari pemeriksaan akral. Akral berarti kita pegang tangan pasiennya di area perifer ya. Kita pegang, normalnya akral manusia itu seperti apa teman-teman? Hangat ya. Tapi kalau misalnya ternyata akralnya dingin, di sini kita curiga bahwa oksigenasi nggak sampai ke perifer. Ya, jadi kita pegang akralnya. Terus kita cek juga CRT-nya. CRT itu capillary radial time ya. Di sini normalnya tidak lebih dari 3 detik. Ya, jadi kita tekan, kita lepas, normalnya tidak lebih dari 3 detik. Dan kalau misalnya ada kelebihan, misalnya lebih dari 3 detik, berarti kita curigai juga sirkulasi oksigen tidak ada ya, atau tidak sampai. Apalagi tadi ditambahkan data udah akralnya dingin ya, CRT-nya memanjang, berarti kita langsung curiga sirkulasinya udah nggak sampai ke perifer ya. Nah, sama halnya dengan di kaki juga sama, kita pegang kakinya ya, kita raba akralnya hangat atau dingin, dan kalau ada pembengkakan di sini kita bisa sedikit tekan untuk menentukan derajat udahnya ya. Paham? Oke, itu palpasi. Nah, sekarang teman-teman akan masuk ke tahap perkusi. Bedanya dengan di sistem respirasi, kalau perkusi fungsinya untuk mendengarkan suara dalam rongga paru ya. Nah, kalau di jantung, perkusi itu digunakan untuk menentukan batasan jantung ya. Jantung itu letaknya ada di mana teman-teman? Di bagian kiri ya. Tapi ternyata 1/3 bagian jantung itu ada di kanan ya, sehingga kita harus tahu batasan jantung dulu di mana ya.
Nah, caranya yang pertama teman-teman harus cari batas bawah jantung kanan. Berarti ada di dada kanan ya. Nah, caranya yang pertama teman-teman cari dulu batas antara paru-paru dengan hepar. Ya, misalnya ini paru-paru, gak usah dari atas. Misalnya dari ICS 5 aja, karena teman-teman tahu ICS 5 masih paru ya. Normalnya suaranya apa? Sonor, karena paru-paru ya. Sonor, sonor, sonor. Oh, dullness. Kalau sudah dullness berarti sini udah ada hepar. Nah, kan kita udah tahu nih, ini adalah batas antara paru dengan hepar. Sekarang ambil 3 jari teman-teman di atas batas yang sudah kita tandai. Gini. Ya, jari terakhir ini bisa kita ganti dengan tangan yang dominan. Ya. Nah, sekarang kalau teman-teman sudah dapat titik ini, teman-teman tarik ke arah medial, ke tengah. Ya, untuk menentukan atau mencari batas bawah jantung. Ya. Ini suaranya sonor ya. Ini juga sonor, sonor. Ada dullness. Berarti kalau dullness di sini kita tahu udah ada jantung. Nah, kita kasih titik di sini. Ya, untuk ngafalin nggak apa-apa. Misalnya ceritanya kasih titik di sini. Oke, titik 1 kita udah dapat. Berarti di sini ada batas bawah jantung kanan. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat batas atas jantung kanan. Nah, sekarang kita tarik ke atas. Ini kan dullness nih. Ini juga masih dullness, oke masih jantung. Ini dullness, oke masih jantung. Dullness masih jantung. Oke, dullness masih jantung. Masih dullness, masih dullness. Sonor. Berarti sudah masuk paru. Di situ kita tahu, oh ini batas jantung atas. Ya, kita kasih titik. Ya, jadi teman-teman udah punya 2 titik nih, batas bawah jantung kanan dan batas atas jantung kanan. Ya. Nah, sekarang teman-teman mau lihat batas atas jantung kiri dan batas bawah jantung kiri. Ya, caranya teman-teman perkusi mulai dari atas. Sonor, sonor, dullness. Nah, berarti ini sudah mulai jantung, kita kasih titik. Ini batas atas jantung kiri. Ya. Nah, sekarang batas bawah jantung kiri kita perkusi dullness, 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 sonor. Karena sudah paru. Berarti kita titikin di sini, ini adalah batas bawah jantung kiri. Berarti teman-teman sekarang udah punya berapa titik? 4 titik ya di sini. Nah, tadi fungsi dari perkusi yang pertama adalah untuk menentukan batas jantung. Yang kedua, untuk memberikan gambaran kepada pemeriksa untuk melihat apakah ada pembesaran jantung atau tidak, ya, atau kardiomegali atau tidak. Caranya gimana? Caranya adalah jantung itu diibaratkan sebesar apa? Kepalan tangan ya. Nah, kita minta pasiennya untuk mengepalkan tangan, simpan kepalan tangannya di dada pasien. Ya, tapi harus tangan pasien ya, jangan tangan perawat ya. Tangan pasiennya simpan di sini. Nanti kita sesuaikan dengan titik yang sudah kita buat. Tadi batas bawah jantung, batas atas jantung kanan ya, batas atas jantung kiri dan batas bawah jantung kiri. Kalau ternyata besar tangan pasien itu hampir sama dengan titik yang sudah kita tandai, berarti kita tidak curigai ada pembesaran jantung. Tapi kalau misalnya kok jomplang banget ya tangannya segini, tapi kok batas yang saya buat kok jauh banget, ya. Di situ kita harus curiga tadi yang pertama bisa karena pembesaran jantung, atau yang kedua bisa karena kita pemeriksanya nggak teliti menentukan batasan jantung. Ya, tapi nggak apa-apa, itu sebagai data teman-teman. Walaupun nanti hasil akhir pemeriksaan fisik ini tidak bisa menjadikan data utama untuk mendiagnosa medis pasien. Ya, tetap ini sebagai data penunjang. Nanti untuk dipastikannya pasien akan dilakukan pemeriksaan ronsen untuk dilihat jantungnya membesar atau tidak. Ya, jadi ini hanya data penunjang saja. Yang penting teman-teman tahu tadi fungsi dari perkusi itu di jantung untuk apa. Ya, paham? Paham ya? Oke, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Inspeksi sudah, perkusi sudah, palpasi sudah. Selanjutnya ada auskultasi. Auskultasi, kita butuh stetoskop di sini. Kenapa? Nah, jadi tadi bedanya dengan di sistem respirasi. Kalau respirasi pemeriksaannya di berapa titik teman-teman? Ayo, masa lupa yang kemarin. 1. Bronchial, vesikuler, dan bronkofesikuler. 3. Ayo ya nanti ya. 3 titik ya untuk respirasi. Nah, sedangkan untuk di kardiovaskular teman-teman punya 4 titik untuk diperiksa. Ya.
Di sini yang pertama teman-teman akan melakukan pemeriksaan di area batas atas dekat batas atas jantung kanan. Ya, tepatnya ada di ICS 2 ya, mengarah atau dekat ke area sternum. Ya, ini ICS 2 berarti di sini ini disebut dengan katup aorta. Ya, katup aorta, dan di sebelah kiri sejajar dengan katup aorta, di sini ada katup pulmonalis. Ya, pulmonalis ada di ICS 2 torakal kiri yang berdekatan dengan tidurin aja dekat sternum ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah punya 2 titik itu berarti teman-teman akan mendengarkan tadi di aorta, di pulmonal, terus juga nanti teman-teman akan cek di area katup mitral. Katup mitral itu letaknya ada di ICS 5 tepat di mid clavicula. Ya. Mid clavicula di sini di ICS 5, dan juga ada katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis itu letaknya ada di ICS 4, sejajar dengan katup pulmonalis. Ya, katup pulmonalis tadi di ICS 2, kalau katup tricuspidalis itu ada di ICS 4. Ya. Nah, jadi 4 titik itu yang harus teman-teman periksa. Sebelumnya saya tanya dulu, nilai suara jantung normal itu apa? Duk. Oke, loop itu kita ibaratkan S1, duk itu kita ibaratkan S2. Itu ketika kondisi jantung seperti apa? Kontraksi relaksasi. Kenapa? Ketika katupnya menutup ya. Duk. Ya. Nah, sekarang teman-teman harus tahu juga, tidak hanya nilai normalnya saja, tapi teman-teman harus tahu suara itu lebih terdengar jelas itu di mana. Ya, contohnya, saya pertama akan memeriksa di area tadi katup tricuspidalis. Tricuspidalis tadi letaknya di mana, teman-teman? ICS 4 kiri ya, sejajar dengan pulmonal. Ya, saya simpan di sini. Di tricuspidalis ini suara yang lebih terdengar itu adalah suara S1 atau suara loop. Jadi kalau teman-teman dengar ini suaranya lebih nyaring yang S1-nya, loop, duk. Jadi duknya redup, ya. Tapi loopnya yang tinggi. Nah, sekarang kalau misalnya kita pindah ke mitral, tadi di ICS 5 suaranya sama kayak di tricuspidalis, S1 yang lebih terdengar. Jadi loop, duk. Ya, suara S1-nya yang lebih terdengar. Nah, sekarang kalau untuk di aorta sama pulmonal ini kebalikannya. Suara S2 yang lebih terdengar. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar di aorta, di sini suaranya loop, duk. Ya, suara S2-nya yang lebih terdengar atau suara duknya yang terdengar ya. Pulmonal pun sama. Duk. S2 yang lebih terdengar. Nah, tapi teman-teman jangan berekspektasi ketika mendengar suara jantung akan terdengar jelas duk. Enggak ya, suara jantungnya enggak kedengeran kencangnya duk, enggak kayak gitu ya, cuman ya. Pernah ngedengar enggak waktu kuliah dikasih nggak sih suara-suara jantung? Pernah ibu KMB ya suara. Iya, di KMP suara jantung ada ya. Nah, itu jadi suaranya enggak jelas duk enggak gitu ya. Duk gitu kan ya. Nah, teman-teman harus bisa mendengarkan. Makanya kalau untuk auskultasi sebetulnya nggak bisa langsung belajar sekarang gitu ya, tapi teman-teman harus tahu dulu, harus banyak pengalaman dulu, ditambah tadi suasananya harus sepi gitu ya, nggak boleh terlalu ramai, dan pastikan stetoskopnya ini bagus ya, bisa mendengar dengan baik. Oke, paham ya? Nah, sekarang di sini ada suara abnormal pada jantung, biasa kita sebut dengan suara apa? S3, S4 dan murmur. S3, S4 itu seperti apa sih? S3, S4 ini suara tambahan dari loop duk. Contohnya duk. Jadi ada kayak suara bocoran gitu. Ya, biasanya terjadi pada salah satunya kasus kebocoran jantung, ya. Saya ibaratkan kayak gini. Saya kasih balon sama teman-teman. Balonnya diisi air. Ya, ketika balon itu tidak ada bocor, maka ketika duk itu kan biasa aja ya. Tapi kalau ada bocor, misalnya dia ada sedikit bocoran, ketika kita pijat, duk, airnya keluar atau darahnya keluar. Nah ya, sama pun dengan jantung. Ketika ada kondisi kebocoran, maka akan ada suara tambahan dari jantung. Ya, terus kalau yang ketiga tadi ada murmur ya. Suara murmur ini suaranya seperti apa? Kayak suara air mendidih ya, gut. Jadi selain duk itu ada suara gut. Kalau dipegang, kalau pasti tadi suaranya kayak trill ya, getaran. Tapi kalau didengarkan, itu suaranya kayak air mendidih. Ya, mengeruh gitu. Ya, paham? Oke,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Atau pasien-pasien dengan kondisi iskemik di koronernya, ya, sehingga menyebabkan adanya suara